Pemirsa setia NBTV, bertemu lagi dengan saya Wir dalam acara akuntabilitas dan transparansi. Pada kali ini kita akan membicarakan tema standar akuntansi untuk pengelolaan hutan yang lestari. Di samping saya telah hadir Bapak Bambang Setiono. Beliau adalah salah satu penulis dari buku yang akan kita bahas hari ini. Kemudian selanjutnya nanti akan kita adakan juga diskusi dengan para tokoh-tokoh yang lain. Pada kesempatan pertama, marilah kita berdiskusi dengan Bapak Bambang Setiono. Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang, Pak Wir. Pak Bambang, sebagai Direktur ESDA dan juga sebagai penulis buku ini, kami ingin menanyakan kira-kira apa yang ingin dituju dengan membuat dua buku ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Wir. Pemirsa, buku ini dilandasi oleh keinginan bahwa akuntan, saya kebetulan akuntan, itu bisa berperan di dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebanyakan selama ini yang berperan adalah para sarjana kehutanan, sarjana ekologi, terus sarjana sosial, ya, sosiolog, itu sudah banyak berperan di dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya kehutanan. Saya sebagai akuntan melihat bahwa akuntan itu mestinya berperan di depan, gitu. Tidak menjadi berperannya di belakang, di dapur, memasak kebutuhan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan, tapi memikirkan tentang bagaimana membuat pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu latar belakangnya. Jadi saya menulis dengan Pak Mulya Dinoto, kemudian di sini satu lagi Bu Heli Restiati menulis kelanjutan daripada paper ini. Jadi paper yang pertama berjudul instrumen dan indikator untuk mendeteksi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak berkelanjutan, sebuah pendekatan analisis keuangan. Di dalam buku ini, buku atau paper, ya, buku ini saya dan Pak Mul itu mencoba melihat instrumen apa, gitu, instrumen apa. Jadi kita meluaskan diri nih, bukan hanya keuangan, termasuk instrumen hukum yang bisa digunakan untuk mencari indikator, kemudian akhirnya mengerucut bisa memberikan kayak signal, itu red flag tentang pengelolaan sumber daya alam. Kekuatannya memang ke analisis keuangan dan analisis hukum, kerangka besarnya nih, Pak. Tetapi karena saya orang keuangan bukan orang hukum, saya memilih analisis keuangannya, jadi memilih dari menganalisa laporan keuangan. Ya, Pak Bambang, saya potong sedikit ini. Ya. Pak Bambang menulis buku ini dari point of view Pak Bambang sebagai akuntan atau point of view Pak Bambang sebagai aktivis lingkungan? Oke. Sebetulnya point of view-nya adalah pengetahuan saya sebagai akuntan. Tapi saya bergerak dan hati saya nih tertarik dengan persoalan yang dihadapi oleh para pengelola lingkungan, pengelola sumber daya alam. Mereka menghadapi problem, kan? Kita tahu lingkungan kita semakin lama semakin pengelolaannya semakin lama kondisinya makin memprihatinkan. Itu yang jelas, ya. Kondisinya tidak semakin baik tapi semakin memburuk. Itu pengetahuan umum lah. Nah, saya melihat mungkin akuntansi bisa berperan di situ. Kenapa? Karena akuntansi berkaitan dengan uang. Nah, semua masalah lingkungan itu terkait sama masalah uang. Seandainya nggak ada masalah uang, lingkungan pasti nggak rusak, gitu. Ini karena ada masalah uang, ini yang membuat lingkungan jadi dieksploitasi, kan, bisnis, kan. Nah, ini sehingga kalau dengan mendisiplinkan akuntansi, mudah-mudahan kita akan bisa memperoleh pengelolaan lingkungan yang lebih baik, pengelolaan hutan yang lebih baik. Itu yang sasarannya, Pak, ini hanya untuk dunia bisnis atau untuk
pemerintah? Ya, dua-duanya. Jadi karena pemerintah punya kewajiban untuk mengatur perusahaan-perusahaan pengelola hutan. Jadi saya harapkan nanti ada diskusi, di sini ada wakil dari pemerintah, Departemen Kehutanan, kita bisa berdiskusi hal-hal yang bagaimana nih yang ada dimuat di dalam tulisan ini dan apa yang sudah terjadi di dalam prakteknya gitu. Karena setahu saya dulu sih kalau misalnya perusahaan kehutanan tidak melaksanakan standar akuntansi kehutanan itu dengan baik, itu bisa dikurangi wilayah hutannya tuh. Ya. Tapi kayaknya udah berubah sekarang. Saya dengar tadi hanya sanksi administrasi tidak dilayani gitu kalau dia tidak menerapkan. Itu bisa kita lihat. Tentang instrumen dan indikator ini Pak Bambang. Apa yang dimaksud dengan instrumen dan indikator yang ada dalam laporan keuangan? Jadi instrumen itu kita mencoba mencari informasi, alat ya, khususnya informasi lah yang sudah ada dipublis gitu oleh perusahaan, oleh pemerintah, oleh NGO, oleh auditor, media massa, itu kita katakan semua instrumen. Mana yang bisa kita gunakan? Mungkin nggak cuma satu, saling melengkapi gitu. Salah satu yang paling penting, saya kira yang paling yang sering dilupakan, laporan keuangan gitu. Laporan keuangan itu kan dihasilkan dari sebuah sistem yang nggak main-main tuh mahalnya gitu. Dan dilahirkan oleh para akuntan kan, yang punya standar profesi, yang punya terus diaudit lagi oleh yang punya standar juga gitu. Jadi informasinya itu nggak main-main tuh, mestinya sangat bisa dipercaya gitu kalau udah lahir dari sistem akuntansi gitu. Langkah sayangnya kalau nggak dipakai gitu untuk membantu pengelolaan sumber daya alam gitu. Ya, secara global saja Pak Bambang, kira-kira bagaimana instrumen dan indikator ini bekerja untuk pengelolaan sumber daya alam agar lebih baik dan lestari? Jadi saya tertarik dengan laporan keuangan tadi kan. Instrumen tuh bisa aja laporan keuangan. Ada apa lagi instrumen yang menarik yang betul yang bisa kita pakai? Laporan kekayaan pejabat negara itu bisa dipakai. Kemudian laporan industri, laporan produksi, ya, laporan perdagangan, itu semuanya instrumen. Tapi laporan itu tidak berkualitas seperti laporan keuangan, karena laporan keuangan itu disusun oleh akuntan yang punya profesi, diaudit lagi gitu. Jadi kuat sekali. Nah, karena sekarang kita ambil laporan keuangan. Dari situ apa yang seharusnya bisa kita dapatkan? Kalau dari standar akuntansi saja, ya, kehutanan kalau itu diterapkan dengan baik, itu sudah harus ada tuh penjelasan tentang penjualan, harga pokok, ya, harga pokok produksinya, artinya penjualan dari mana tuh bahan baku didapat dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada penjelasan tentang pembayaran kewajiban pada negara gitu kan. Harusnya lebih detail tuh, dia nebang kayu di sini, bayar DRPSDH-nya di sekian gitu. Maksudnya detail kan, nggak harus namanya disclosure kan, lebih disclosure artinya lebih detail dong informasinya. Bukan cuma bilang saya bayar sekian tapi nggak dikasih tahu jumlah kuantitas kayunya, ya nggak begitu kan, harusnya dikasih tahu kuantitas kayunya kan, diambil di mana lagi harusnya gitu. Dalam disclosure itu harusnya. Apakah disclosure yang sudah ada ditetapkan oleh prinsip-prinsip akuntansi Indonesia atau PSA yang sekarang kurang atau bagaimana Pak Bambang? Ya, menurut kami kalau dari yang kita inginkan saja sih kurang ya. Paling tidak misalnya ya saya kira jumlah dan sumber pemakaian bahan baku kayu harusnya menurut standar harusnya sudah clear jelas ya. Tetapi jumlah pemakaian bahan perusak lingkungan misalnya, bahwa pemakaian kimia dan sebagainya itu rinciannya kayak apa gitu. Itu saya yakin karena itu lebih luas daripada hutan, mungkin belum diatur dengan baik tuh di standar akuntansi kehutanan. Kemudian tadi kan saya jelaskan jumlah pembayaran pajak dan PNBP itu memang sudah diatur dalam standar akuntansi, tinggal aplikasinya kayak apa gitu. Cuman memang kita tahu nih standar akuntansi kehutanan akan dicabut nih. Mulai sekarang boleh, nggak diterapkan tahun 2010 terakhir gitu. Itu nggak akan diterapkan lagi. Sebelah saya belum finish, masih lagi. Yang penting nih, yang penting juga informasi tentang arus kas, ya, arus kas perusahaan ke afiliasi atau ke tempat lain di luar hutan. Karena kita tahu ya, hutan itu
nilainya 40.000 hektar saja kawasan hutan, itu nilainya triliunan tuh. Nilai kayunya gitu. Ya kalau ditebang itu menghasilkan uang gitu. Nah, uangnya kemana nih? Itu kita perlu ini, karena uang itu harus ada yang kembali ke negara gitu, harus ada kembali ke hutan. Nah, analisis kita selama ini melihat kebanyakan uangnya nggak lari ke hutan tuh, lari ke sektor lain. Nah, itu perlu ada disclosure. Baiklah, tetap bersama kami. Setelah ini akan kita hadirkan Bapak Khairul Jakman. Beliau adalah Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia. Tetap bersama NBTV.